Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara semua dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul bersama-sama malam ini di dalam acara Bible Study. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita satukan hati, kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di mana-mana memenuhi kita semua. Sekarang saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka hati kita. Kita siapkan hati memuji dan menyembah Tuhan. Shikaralabalalabaya syaralabarabaya shandananamaraba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di tempat ini Bapa. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Mari Tuhan nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di tempat ini. Shererebererebearabaya shikaralabalalabaya shandananama. Oh Rabaya Shikaralaba Kararabaya Shandananama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah berikan Tuhan. Terima kasih untuk hidup ini Tuhan. Syaralabarabaya Shande. Oh Rabaya Shiriribiaralalalabaya Shandananama. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu memenuhi kami Tuhan. Kirabakaya shikiridiandaralalalala. Terima kasih Tuhan Yesus. Tanpa kehadiran-Mu Tuhan, hidup kami akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu Terima kasih Tuhan Yesus. nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami Terima kasih oleh setiap hati kami. Kau baik Tuhan. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Yes, terima kasih Tuhan Yesus. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin
ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Kami mengundang kehadiran-Mu Tuhan memenuhi dimanapun kami berada. Engkau hadir bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Yaralabaya shanderararara borerebeande nanana bararaba. Urararabaya sandananana morerebeande. Shikaralalalalabararabararabararabararabararabararabararabararabaraba. Irarararaboya shanderarararaboraraboya si. Glory, hallelujah. Haleluya. Kau ada di sini Tuhan. Kau memenuhi kami. Engkau yang menjamah kami. Kami rindu akan Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Syaralabararaboya shandenanana morerebeande. Shikaralalalalaborerebeanda. Haleluya. Ya ra 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 ba ya shande na 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 ba ra ba ya ra 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 ba ra ba. Ira la 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 ba ra ba ya shande na 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 ba ra ba ya si. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, Yesus memegangku. Terima kasih Tuhan. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku
serta kami tidak akan takut. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Terima kasih ya Bapak. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari pegang kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. 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 Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Shikaralabaya shanderalalalala borerebeya nenanana manarabaya si. Shareralalalala borerebeya sandenanana. Shikaralalalabaya shandena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 . Sorororororororo. Eralalalabaya shandenananananana borerebeya nerarabo. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Bersamamu kami lebih dari pemenang. Bersamamu kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar bersamamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Aba ya Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memenuhi kami, Engkau menjamah kami, dan Engkau memuaskan kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami sudah memuji menyembah-Mu, sebentar kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari bukakan hati kami Tuhan, supaya setiap pengertian-pengertian dalam firman-Mu membuat kami mengerti. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Supaya hari demi hari kami boleh semakin disempurnakan untuk menjadi serupa segambar dengan Engkau. Terima kasih, kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, puji nama Tuhan. Hari ini Bible Study malam ini kita akan memasuki kitab Keluaran, Saudara. Nah, di dalam kitab Keluaran kita melihat bagaimana karya penebusan dan pembebasan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita pelajari latar belakang dari kitab Keluaran ini adalah lanjutan daripada kitab Kejadian.
Nah, kitab Keluaran ini, kata Keluaran diambil dari bahasa Yunani, yaitu Exodus, ya, yang artinya keluaran atau keberangkatan. Nah, kalau kita lihat lebih dalam lagi, inti daripada kitab Keluaran ini berbicara bagaimana tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa membebaskan umatnya. Bahkan di situ melepaskan orang-orang Israel dari perhambaan bangsa Mesir. Dan kemudian saudara akan lanjutkan melihat bagaimana keberangkatan mereka nih sebagai umat-umat pilihan memasuki tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Nah, tujuan daripada kitab Keluaran ini adalah laporan-laporan tentang tindakan-tindakan Tuhan yang bersifat luar biasa. Karya penebusan ini, bagaimana orang-orang Israel dibebaskan, orang-orang Israel melihat kedahsyatan Tuhan, dan bagaimana orang-orang Israel dipilih sebagai bangsanya, dan Tuhan menetapkan mereka untuk menjadi umat perjanjiannya. Nanti saudara akan lihat nih saudara, di situ dikatakan saudara akan membaca bagaimana Tuhan menuliskan perjanjian-perjanjiannya kepada mereka. Nanti saudara akan lihat di situ, dahsyat luar biasa saudara. Nah, hari ini kita akan masuk saudara di dalam Keluaran pertama. Nah, kalau saudara baca dan merenungkan dari kitab Keluaran pertama ini, nah dari situ dikatakan dari ayat 1 sampai 7 menceritakan tentang anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub yang menjadi bapa leluhur bagi bangsa Israel. Sebelum-sebelumnya mereka mungkin tidak dikenal, tetapi karena Yusuf lah ya orang-orang Israel ini dikenal saudara. Karena saudara kemarin membaca pelajaran di dalam kitab Kejadian, bagaimana nama Yusuf dimuliakan, diagungkan atas Mesir. Semua orang melihat betapa dahsyat, betapa luar biasanya Allah Israel karena kehidupan Yusuf. Nah, di dalam kisah ini, setelah Yusuf mati dan semua saudara-saudaranya yang seangkatan dengan dia, saudara, maka bangkitlah pemerintah yang baru, Firaun yang baru, saudara. Di situ dikatakan Firaun yang baru sebagai penguasa, sebagai raja yang tidak mengenal Yusuf, ya, dia tidak mengalami zamannya Yusuf. Dia tidak melihat betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah Israel yang membela Yusuf. Nah, Firaun yang baru ini, penguasa yang baru ini, berpikir saudara, dia punya satu ketakutan, kekhawatiran, karena orang Israel ini beranak cucu, ya, beranak cucu bertambah banyak, sehingga jumlah mereka berlipat kali ganda, memenuhi negeri di tempat di mana mereka berada, yaitu di Mesir. Nah, di situ saudara bisa lihat bagaimana Firaun ini punya ketakutan, yaitu yang dia takuti adalah kalau nanti seandainya orang-orang Israel semakin banyak, takutnya orang-orang Israel ini bisa bersatu dengan bangsa-bangsa lain yang mungkin mau menyerang Mesir, dan bahkan mungkin bisa kudeta atau membelot atau memberontak kepada kerajaan Mesir. Itu sebabnya Firaun mengambil satu tindakan. Dia akan menindas bangsa Israel ini dengan kejam, saudara. Nah, selanjutnya ayat 8-14 di situ dikatakan, saudara, karena begitu banyaknya orang-orang Israel yang lebih besar jumlahnya daripada mereka, maka dikatakan di situ jangan sampai orang-orang Israel ini bersatu untuk mengalahkan orang-orang Mesir. Jadi Firaun mengeluarkan peraturan-peraturan untuk sengaja menekan, menindas orang-orang Israel, saudara. Selanjutnya lagi kita lihat di dalam ayat 15-22, di situ diceritakan, saudara, bagaimana rencana pembunuhan anak laki-laki. Saudara bisa melihat Firaun itu memerintahkan satu perintah yang luar biasa kejam, saudara ya. Di mana Firaun memerintahkan untuk semua anak laki-laki itu harus dibuang di sungai, saudara, di sungai Nil. Secara tidak langsung Firaun berusaha untuk membunuh anak laki-laki. Karena kenapa? Karena anak laki-laki ini akan mewarisi. Dan anak laki-laki ini suatu saat waktu mereka bertumbuh, mereka bisa menjadi pria-pria yang gagah perkasa. Yang ditakuti nanti mereka-mereka ini bisa memberontak kepada kerajaan Mesir. Itu sebabnya Firaun mengambil satu tindakan yang bengis, saudara. Apa di situ dikatakan? Dia menyuruh, ya, pada waktu itu pertama-tama dia menyuruh bidan-bidan yang ada di Mesir untuk membuang setiap anak laki-laki yang dilahirkan dari perempuan Israel. Nah, pada waktu itu
cerita yang luar biasanya daripada Keluaran 1 ini, dikatakan ada bidan yang bernama Shifra dan Pua. Nah, mereka adalah para bidan yang menolong kelahiran daripada orang-orang Israel di Mesir. Dan di situ dikatakan, firman daripada Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menolong mereka. Luar biasanya saudara. Saya nggak tahu kejadiannya bagaimana, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan berbicara kepada Shifra dan Pua ini. Dikatakan di situ mereka punya rasa takut akan Allah yang begitu besar, sehingga mereka tidak melakukan seperti apa yang Raja Mesir katakan kepada mereka. Ada sesuatu keberanian yang luar biasa saudara. Bayangkan, bidan berhadapan dengan Raja Mesir, penguasa Mesir, Firaun. Dan dengan berani mereka tidak melakukan kehendak daripada sang raja. Kita tahu saudara ya, namanya kerajaan, apalagi bangsa Mesir yang dikenal dengan bengisnya saudara. Ya, dia bisa dengan gampang membunuh para orang-orang yang tidak taat kepadanya. Tetapi di sini Shifra dan Pua begitu berani menolak saudara ya, tidak melakukan seperti apa yang Raja Mesir katakan. Sehingga Shifra dan Pua meloloskan perempuan-perempuan Israel. Nah, saudara baca selanjutnya dari cerita itu, sebenarnya saudara akan melihat akan terjadi sesuatu yang luar biasa, kejadian yang luar biasa. Yaitu karena lolosnya daripada anak-anak lelaki ini, dari situ akan lahir seorang pemimpin yang Tuhan akan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa saudara. Seorang pemimpin yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi pembebas atas Mesir. Nanti saudara bisa lihat kelanjutannya saudara ya. Dia adalah Musa saudara. Nah, karena bidan-bidan ini, Musa berhasil lolos daripada cengkraman Raja Mesir. Kalau seandainya bidan-bidan ini mengikuti perintah daripada Mesir, maka anak-anak laki pada waktu itu yang lahir, mereka akan mati dibunuh dengan dibuang di sungai. Tetapi dengan keberanian yang luar biasa, mereka bisa meloloskan perempuan-perempuan Israel ini. Sehingga akhirnya bayi Musa pun bisa lolos dari maut saudara. Dan kemudian Firaun masih tetap panas saudara ya. Masih nggak terima, dia kesal. Dia perintahkan rakyatnya untuk semua anak laki-laki orang Israel harus dibuang ke sungai Nil. Mereka dibunuh dengan cara ditenggelamkan di sungai Nil saudara. Begitu kejam, begitu luar biasanya saudara ya. Bagaimana Mesir ini menindas umat Tuhan, umat pilihan saudara. Nah, kalau kita lihat daripada Keluaran 1 ini, apa sih yang bisa kita pelajari saudara? Seperti tercatat dalam kitab Keluaran 1 ini, kita bisa melihat bagaimana kalau Tuhan memelihara umatnya saudara. Sekalipun musuh begitu bengis, begitu menakutkan, sekalipun musuh berusaha untuk menginjak-injak, menghancurkan saudara. Tetapi kalau Tuhan ada di pihak kita, maka pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat saudara. Kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan yang dahsyat, yang luar biasanya. Penyertaannya saudara. Saudara nanti baca dalam kitab Keluaran 1 ini, saudara akan terpesona. Dalam kitab Keluaran ini bagaimana penyertaan Tuhan itu dahsyat, luar biasa banget saudara. Sekalipun mereka berhadapan dengan musuh-musuh yang kuat, mereka berhadapan dengan situasi-situasi yang mungkin segala sesuatunya tidak mungkin bisa dilewati saudara ya. Tidak mungkin bisa melewati masa-masa sulit ini. Tetapi Tuhan tetap membela umatnya saudara. Kita bisa melihat bagaimana Raja Mesir yang luar biasa ini saudara berusaha untuk menekan, berusaha untuk membunuh, berusaha untuk menghancurkan orang-orang Israel. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Nanti di seri-seri selanjutnya saudara akan melihat tangan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Pada saat umat-umat Israel mengangkat tangannya berseru, meminta pertolongan, maka Tuhan turun tangan untuk membantu para umatnya. Hari ini saudara, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa yang sulit? Kita terhimpit di dalam situasi kita saudara. Hari ini kalau kita melihat bagaimana Allah Israel sanggup membela umatnya, orang-orang Israel, atas kekejaman bangsa Mesir, berarti Tuhan yang sama juga sanggup membela saudara dan saya.
Hari-hari ini masa-masa yang sulit yang kita hadapi, jangan pernah kita takut, saudara. Maukah saudara datang kepada Tuhan dan berkata kepada Dia, Tuhan, ini aku. Aku serahkan seluruh kehidupanku, aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Mari Tuhan, sertai aku, pimpin langkahku, supaya aku tahu kemana aku harus melangkah. Dan di situ saya percaya Tuhan pasti akan membela saudara dan saya. Karena pada waktu orang-orang Israel menjerit, saudara, pada waktu orang-orang Israel tidak tahan ditindas oleh bangsa Mesir, bahkan dengan kekejamannya, dan mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan merencanakan pembebasan dan penebusan untuk orang-orang Israel. Tuhan yang sama juga membawa kita kepada rencananya yang indah, saudara. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, jangan takut dan gentar. Lihat bagaimana Tuhan pasti akan membela saudara dan saya. Selama kita mau datang kepada Dia, berseru kepada Dia, ya, meninggikan namanya, maka pasti saudara akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, selanjutnya apalagi sih yang kita bisa pelajari dari Keluaran 1 ini? Di sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana iman Kristen. Iman Kristen itu tidak akan luntur karena tekanan dan penganiayaan, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Keluaran, bagaimana lihat di situ orang-orang Israel ditindas. Tapi saudara, pada waktu masa-masa penganiayaan, ingat baik-baik, waktu kita menyerahkan pengharapan kita sama Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadikan segala sesuatunya indah. Bahkan Tuhan akan melipat gandakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Tadi saudara baca ya, di situ dikatakan jumlah Israel berlipat kali ganda. Itu yang membuat bangsa Mesir takut, saudara. Takutnya kalah banyak, nanti mereka bisa kudeta, mereka bisa memberontak, Mesir bisa hancur. Nah, lihat bagaimana tangan Tuhan menyertai orang-orang Israel. Hari-hari ini, saudara, iman kita dituntut dalam menghadapi masa-masa sulit ini, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita benar-benar mengikuti perintah Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengikuti rencana Tuhan, maka saudara dan saya akan melihat rencana Tuhan pasti akan digenapi. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan segala sesuatunya dalam kehidupan ini, saudara. Asal saudara jangan takut, jangan gentar, dan jangan khawatir. Terus pegang iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan membukakan jalan untuk saudara dan saya. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan daripada kitab Keluaran ini, saudara. Hari ini, apakah saudara sedang mengalami masa-masa yang sulit? Engkau merasa seperti ditindas? Engkau sedang merasa bahwa engkau sedang terbeban berat menghadapi masalah? Maukah engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia? Kalau engkau mau, mari saudara, buka hatimu, biar sama-sama kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara, malam ini kalau engkau sedang menghadapi segala himpitan, segala sesuatu yang menekan dalam kehidupan ini, situasi-situasi yang sulit, maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah kita percaya akan rencananya yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa? Kalau kita sudah belajar dari kitab Keluaran 1, bagaimana Tuhan sanggup membebaskan orang Israel dari tangan Mesir. Bahkan Tuhan bisa pakai bidan-bidan untuk menolong orang-orang Israel. Demikian juga Tuhan sanggup membukakan jalan bagi saudara dan saya. Dan Tuhan juga bisa mengirimkan orang-orang sekeliling kita untuk membantu kita. Hari ini maukah engkau datang kepada Dia dan lihat bagaimana rencana Tuhan itu pasti akan terjadi dalam kehidupanmu, saudara. Cukup angkat tanganmu dan buka hatimu dan katakan, ini aku ya Tuhan. Aku percaya akan rencanamu. Tuhan, aku percaya Engkau yang akan memberikan kami pertolongan. Engkau yang akan melepaskan kami. Engkau yang membebaskan kami, Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lagi di dalam Engkau, karena kami percaya Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pegang janji-Mu yang dahsyat, yang luar biasa itu. Dan sekarang, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita buka kedua tangan kita. Terimalah berkat, damai sejahtera,
sukacita di dalam nama Bapa, dan kasih karunia yang melimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai nanti Tuhan Yesus pasti akan datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.